Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Donald Tungkagi kembali menemani Anda langsung dari studio kehumasan lantai 4 Gedung Rektorat YIN Sultan Amai Gorontalo. Sahabat Humasa Channel, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, studio kehumasan kedatangan tamu. Ini kunjungan dari Pemda Kabupaten Bone Bolango, tepatnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango. Yang bersama saya saat ini kepala dinasnya. Saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Iya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Beliau yang di samping saya ini saya perkenalkan, beliau adalah Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango. Kami sebut dengan hormat Pak Sugondo Makmur. Ya. Iya. Ini terkait dengan kunjungan dari Dinas Kominfo ke studio kehumasan itu. Kita sangat mengapresiasi sekali, ini sangat merasa haru, merasa bangga dikunjungi langsung dari Pak Kepala Dinas. Dari kira-kira bisa diberi gambaran Pak agenda dari Dinas Kominfo itu sendiri berkunjung ke studio kehumasan ini seperti apa? Biar sahabat Humasa Channel bisa ini mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Humasa Channel ya namanya. Luar biasa ini, dan memang yang melatar belakangi kunjungan ke sini pertama adalah memang kami biasa memantau perkembangan media sosial, karena saat sekarang kan media sosial itu paling mudah untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun kita misalnya mempromosikan sesuatu. Kalau di daerah berarti tentang masalah pembangunan, keberhasilan pembangunan daerah sendiri. Nah, dalam ratingnya saya lihat ini kehumasan Sultan Amai ini di perguruan tinggi mungkin ya Pak, satu-satunya perguruan tinggi yang punya podcast yang aktif ya. Nah, kemudian juga kita juga melihat desain ruangannya dan kemudian beberapa karya-karya yang sering muncul di media sosial. Dan itu menarik bagi kami, bagi saya selaku Kepala Dinas Kominfo untuk berkunjung ke tempat ini sambil studi tiru lah, bukan studi banding. Kalau studi banding itu ada yang sesuatu yang dibandingkan. Tapi paling tidak kita melihat apa yang bisa kita lakukan ke depan dalam rangka minimal meniru masalah perlengkapannya, kemudian SDM-nya, kemudian hal-hal lain yang di ke depan nanti insya Allah di kehumasan kita punya podcast seperti ini juga membantu promosi, membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Benar. Nah, oleh sebab itu kami berkunjung di sini, kira-kira itu yang memotivasi dan kemudian itu juga yang melatar belakangi kami datang ke tempat ini melakukan studi tiru dalam rangka pengembangan kehumasan di Dinas Kominfo Kabupaten Bone Bolango. Luar biasa. Jadi ke depan nanti beberapa program seperti podcast dan lain sebagainya yang ada di Humas ini nanti akan diagendakan di Diskominfo. Insya Allah. Ini yang menarik, ini seberapa penting sih Pak menurut Bapak? Progres podcast dan sebagainya, terutama dalam pembangunan daerah. Ya, progres podcast dalam pembangunan daerah dengan trennya perubahan pergeseran digital media komunikasi dulu masih menggunakan radio, koran, televisi misalnya, itu sudah bergeser ke digital. Digitalnya ya salah satunya kan podcast, dan podcast itu paling mudah diserap oleh masyarakat karena mereka bisa langsung lihat di handphonenya, kemudian masih menggunakan gambar hidup kan, wawancara seperti ini. Nah, itu menarik. Kita juga bisa masuk ke
wilayah-wilayah terpencil, yang penting di situ ada jaringan internetnya, kita punya peralatannya, kita bisa diskusi di sana tanpa harus ribet. Kalau biasanya kan kalau radio itu biasa ada mobilnya ya, Iya, ada mobil. peralatannya, televisi seperti pemancar dan sebagainya. Biaya lebih mahal. Iya. Kalau podcast ini kan praktis. Terus juga podcast ini bisa dengan mudah, misalnya mengajak anak-anak, adik-adik kreatif, ada yang mahasiswa atau pemuda-pemuda kreatif untuk bisa melibatkan diri dalam rangka mengembangkan potensi dirinya untuk membantu Pemda, misalnya tema-tema tentang desa, misalnya tema-tema tentang masalah sanitasi, ya, tema-tema ya, atau apa. soal hal-hal lainnya. Nah ini kan ketika kita melibatkan mereka dan mereka mulai belajar dirinya tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan podcast ini, nah itu salah satu hal. Dan kecepatan atau akselerasi informasi ke masyarakat itu lebih cepat itu podcast. Karena tiba saat kan langsung duduk, wawancara, sampai informasi selesai. Tidak harus perlu butuh waktu untuk apa istilahnya mengambil gambarnya, mengambil ya seperti itu kira-kira. Beda dengan berita koran yang segmen waktunya terbatas. Ya. Ada berita basinya, kalau podcast kan tidak. Tidak, hari ini ya sudah tersampaikan langsung. Sejauh ini Pak, kira-kira bisa dikasih gambaran fasilitas apa saja yang ada di Diskominfo? Ya kalau Kominfo itu kan ya masalah kamera, masalah peralatan-peralatan lainnya, peralatan itu barangkali ya sudah standar lah. Mungkin ya. Cuma mungkin ini SDM-nya ini yang saya lihat di sini sudah bagus, sudah di-set dengan bagus. Juga ruangannya sudah tertata bagus. Ya mungkin ini kehebatan pimpinannya nih, Ibu Irma Makmur ya, yang menata dengan kawan-kawan. Gitu. Iya. Ya bukan koprol ini Ibu Irma. Tapi kenyataannya seperti itu. Iya. Nah, jadi itulah salah satu poin saya datang ke sini, menjadi catatan. Paling tidak tahun depan, mungkin teman-teman kehumasan dari Humas Sultan Amai ini channel bisa langsung melihat hal-hal yang mungkin kita telah tiru dan kemudian kita sudah bisa lakukan. Kalau perlu secara teknis bisa diberi paling tidak menjadi membimbing lah, begitu ya, membimbing, melatih teman-teman ASN transfer pengetahuan. Ya, saya kira seperti itu. Iya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini kami doakan agar program di Diskominfo ini segera terwujud, terutama dalam proses pemberian informasi kepada masyarakat di Pondopolango. Nah, ini juga Pak, terakhir ini. Yayasan Sultan Amai Gorontalo ini dalam proses menuju transformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo. Ini kan dukungan dari Pemda ini yang penting juga. Mohon dukungannya Pak kira-kira seperti apa? Justru itu harapan masyarakat. Karena kenapa? Kalau dia sudah menjadi UIN, berarti beberapa fakultasnya kan fakultas umum ya. Iya, syaratnya harus fakultas umum. Kalau hanya masih statusnya posisinya IAIN, berarti betul-betul fokus ke agama. Nah, kebutuhan tenaga ya utamanya sarjana yang outputnya dari perguruan tinggi itu kan Pemda sangat membutuhkan. Nah, misalnya kalau sudah ada UIN, misalnya ada fakultas teknik, termasuk dalamnya ada informatika. Nah, kemudian ada komunikasi. Kan? Itu berarti arahnya kan ke Kominfo. Nah, karena kenapa? Hari ini itu di setiap saat itu kan kita sering video conference ya begitu ya, Vicon ya, kemudian melayani ya seperti ini dan sebagainya. Produk-produk digitalisasi yang itu sangat dibutuhkan sarjana-sarjana seperti itu. Nah di Gorontalo ini kan
Nah, kemudian Masih ada terbatas UNG, tapi kan kebutuhannya lebih besar daripada output yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang sudah ada sekarang. Oleh sebab itu, kami berharap atas nama pemerintah Kabupaten Bonebolango berharap ini UIN ini segera terwujud dengan dua alasan. Pertama adalah kebutuhan output sarjananya yang dibutuhkan dalam rangka dunia kerja. Yang kedua adalah sarjananya ini kan secara spiritual ada anak khusus kan. Di samping dia belajar umum, tetapi dia punya pengetahuan agamanya yang luar biasa. Nah, kalau di kampus yang sifatnya umum kan cuma ilmu misalnya kalau dia di informatika ya informatika saja. Tapi kalau dia UIN itu berarti di samping dia dibangun pengetahuannya, dibangun keterampilannya, tapi spiritualitasnya juga dibangun, pengetahuan keagamaannya. Oleh sebab itu barangkali para pemangku kebijakan utamanya di pusat Kementerian Agama atau yang berkaitan dengan ya Kementerian Dikbud sekarang ya kan sudah kalau perguruan tinggi tetap di bawah Kemenak. Tetap di bawah. Oh ya, berarti Kemenaknya ya begitu berharap kami masyarakat berharap masyarakat Bonebolango ya pada khususnya UIN ini segera bisa diwujudkan dan kami berdoa agar ini secepatnya dapat diwujudkan seperti itu. Termasuk kampus 3 di Bonebolango. Iya, termasuk kampus 3. Kemarin kan UNG sudah minta hibah tanah ya. UIN tinggal ditunggu oleh pemerintah. Karena kami menjadikan Bonebolango itu di dalam kata cemerlang itu kan itu cerdas. Jadi cerdas begitu. Cemerlang. Jadi cerdas, modern, gemilang. Jadi cerdas, modern, gemilang itu maksudnya cerdas dari sisi pendidikan masyarakatnya. Modern itu ya dia sudah melek teknologi. Masyarakat di sana sudah menggunakan wifi publik, menggunakan media sosial dengan baik. Nah, gemilang itu artinya wow. Ya, luar biasa. Saya kira seperti itu. Iya. Demikian bincang kita dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bonebolango, Pak Sugondo Makmur. Jadi sahabat Semasa Channel, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami. Mau ada harapan terakhir atau gimana, Pak? Amin. Semoga apa yang diharapkan dan diimpikan untuk kemajuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bonebolango itu segera tercapai. Sekarang saya Donald bersama kru yang bertugas menundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.